Nah, kalau Yesus itu hanya manusia biasa. Kalau Maria tidak boleh disebut Bunda Allah, berarti Yesus manusia biasa. Artinya dialah Hamasia itu, dialah Al-Masih itu. Maka sungguh aneh dari kacamata Alkitab. Orang percaya Isa itu Al-Masih, tapi tidak percaya dia anak Allah. God Lover, selamat datang di Diaspora TV Talkshow. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep yang sering menjadi topik perdebatan dan kesalahpahaman di antara berbagai kelompok agama, yakni makna anak Allah. Istilah ini mungkin terdengar kontroversial, bahkan dianggap sebagai hal yang tidak masuk akal oleh sebagian orang. Bagi mereka yang terbiasa dengan konsep Allah yang mutlak esa tanpa bentuk relasi. Namun apakah mungkin kita telah melihat dari sudut yang terlalu sempit? Bukankah cinta dan relasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari hakikat kehidupan? Jika Allah adalah kasih seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, maka tentu dia tidak bisa dipahami hanya sebagai entitas yang jauh dan tanpa relasi. Bersama saya, Pendeta Heru Tribudianto sebagai host dan narasumber kita saat ini adalah Romo Episkop Daniel. Kita akan menyelami makna sejati dari istilah anak Allah bukan dalam pengertian biologis, tetapi sebagai sebuah kebenaran spiritual yang melampaui logika manusia biasa. Bagaimana konsep ini justru menegaskan kasih dan relasi Allah yang begitu dekat dengan kita sebagai manusia. Bagaimana istilah ini bisa menjadi jembatan dialog antara keyakinan yang berbeda. Dan yang lebih penting, apa dampaknya bagi kita yang ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Salam Romo, apa kabar? Salam, kabar baik Pak Heru. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Talkshow Diaspora TV hari ini. Terima kasih, saya diundang lagi untuk hadir di sini. Romo, tetap sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Ya. Sedang keliling nih ya Pak, ya Romo ya, lagi kesana banyak kemari. ya. Puji Tuhan. Namun sebelum kita mulai, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan darah Yesus Kristus. Kami mohon hikmat pengertian sehingga bincang-bincang kami saat ini sungguh-sungguh ada dalam pimpinan Roh Kudus. Berkati Romo Daniel dengan hikmat yang dibutuhkan untuk menjelaskan hal-hal yang sangat penting kaitannya dengan nama anak Allah saat ini. Tuhan memberkati semuanya, biarlah ini mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God Lover, kami mengingatkan kepada Anda semua untuk like video ini dan memberikan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe dan mohon tekan bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Puji Tuhan. Romo, apa yang biasanya menjadi kesalahpahaman umat Muslim tentang istilah anak Allah ini, Romo? Sebenarnya kesalahpahaman itu bukan dari ajaran Kristen itu sendiri. Tetapi karena di dalam Al-Quran memang ada
suatu kritik yang dianggap kritik itulah ajaran Kristen. Umpamanya di dalam surah 6 ayat 101, pencipta langit dan bumi bagaimana dia punya anak kalau dia tidak punya istri. Jadi menurut ayat ini Allah hanya bisa punya anak kalau punya istri. Jadi itu lebih ke arah dipikir secara biologis. Iya, jadi ini bagaimana Romo? Kalau ini kan masalah berarti salah pahamnya itu karena berpikir anak Allah berarti itu seperti cara manusia melihatnya kan, cara biologis. Nah, bagaimana kita menjelaskan bahwa istilah anak Allah itu sebenarnya yang kita maksud ya, dalam kita harus kembali kepada biologis. Alkitab. Apa yang Allah itu siapa dulu? Ya. Nah, mengapa punya anak? Nah, terus apa data-data Alkitab tentang istilah anak Allah ini? Pertama, Allah itu adalah sosok yang gaib, yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di Tidak dalam ada kita. seorang pun yang pernah melihat Allah. Oke? Berarti Allah itu tidak bisa dibayangkan seperti apa. Kita baca juga di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Terus? Seorang pun tak pernah melihat Dia. Seorang pun tak pernah melihat Dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat Dan Dia. memang manusia tak dapat melihat Dia. Kita baca juga dari Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh Alkitab ini, Allah itu bukan sosok jasmani. Tak seorang pun pernah melihat Dia. Nah, kalau Dia bukan sosok jasmani, Dia itu sosok gaib, Dia itu roh. Kata Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia. Allah itu roh. Nah, roh itu gimana definisinya? Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24. Ayatnya 37 sampai 39. Ketika berbicara tentang penampakan Yesus sesudah kebangkitannya kepada para murid-muridnya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Betul sadas deh. Dan mereka ketakutan, emfobi, dan merasa-rasa apa ya? Ya takut, ya. Ienomeni, dari menjadi takut dan ketakutan. Ezokun, karena mereka mengira pneuma teorin, mereka telah melihat roh. Jadi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Al-Ais sebagai hantu itu, bahasa aslinya adalah pneuma, yaitu roh, ya, bukan hantu. Kalau hantu itu bahasa Yunaninya fantasma, bukan pneuma, oke? Terus di dalam ayat 38, keipen artis, dan Dia berkata kepada mereka, "Ti tetarakmeni, mengapa engkau takut, ketakutan, bingung, ya? Este, mengapa kalian merasa kebingungan, ya, takut? Ke diati dialogosmi, idete," ayat 39. "Idete, lihatlah, taskirasmu, tanganku, ketus podasmu, dan kakiku. Oti ego eimi aftos, karena akulah Dia. Selafiseteme, rasakanlah aku, keidete, dan lihatlah. Oti pneuma, karena roh itu, sarka ke al-ostea, daging dan tulang, uk ehi,
tidak memiliki. Kasus bagaimana? Emeteorita echondea. Sebagaimana engkau melihat di dalam aku memilikinya. Jadi menurut Yesus, yang disebut roh itu tidak punya daging dan tidak punya tulang. Artinya tidak punya unsur jasmani. Kalau tidak punya unsur jasmani, berarti dia tidak bisa digambarkan seperti manusia. Dan Allah sendiri dengan tegas mengatakan di dalam Hosea pasal 11 ayat 9, Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Nah, kalau tegas dia mengatakan aku ini Allah dan bukan manusia, jangan bayangkan Allah itu seperti manusia. Apalagi dikatakan tak pernah seorang pun melihat Allah. Nah, kalau Allah itu tidak punya daging, tidak punya tulang, bukan manusia, tidak dapat dilihat. Jadi kita tidak bisa bayangkan dia seperti sosok dewa gitu, tidak bisa. Dan manusia tidak bisa mengenalnya dengan baik ya. Ya, tidak bisa membayangkan dia. Oleh karena itu meskipun dia disebut Bapa, bukan berarti dia berjenis kelamin laki-laki. Itu juga satu istilah ya Roma ya. Iya. Bukan berarti dia coba kita baca dari 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dia disebut Bapa karena dia menjadi asal usul segala sesuatu. Bukan karena dia laki-laki. Ya. Makanya karena ya seperti Bapa dalam rumah tangga lah. Itu asal usul rezeki dari rumah tangga itu, asal usul otoritas dari rumah tangga itu, asal usul kehidupan dari rumah tangga itu kan itu, asal usul anak dari rumah tangga itu kan gitu. Demikianlah Allah disebut Bapa karena dia menjadi asal usul segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, yang memberi hidup segala sesuatu, yang memberi pertumbuhan kepada segala sesuatu. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan hubungan seksual. Oleh karena itu dalam Alkitab tidak ada disebut sebagai Allah Ibu, itu tidak ada. Tidak ada kan? Iya. Ada Allah Bapa tapi tidak ada Allah Ibu. Meskipun Maria disebut Ibu Tuhan atau Bunda Allah, tapi bukan berarti dia itu istrinya Allah. Coba kita baca dalam Lukas pasal yang ke-1. Ayatnya yang ke-42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Terus ini kata Elizabeth kepada Maria ketika Maria mengunjungi dia. Terus, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Alkitab menyebut Maria ibu Tuhan. Makanya kadang-kadang ada saudara-saudara Protestan mengejek kalau orang Katolik, ya mungkin kalau mereka tahu Ortodoks juga, menyebut Maria Bunda Allah, Allah kok punya ibu. Nah, kamu baca Alkitab enggak? Harus lihat konteks dan latar belakangnya emang ya. Jangan ngeritik sebelum tahu gitu ya. Maria disebut Bunda Allah atau Ibu Tuhan di sini, bukan dalam arti dia itu istrinya Allah. Karena dalam hubungannya dengan Allah dia mengatakan di dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia tidak mengatakan aku ini istrinya Tuhan. Tidak ada itu. Nah kalau gitu kenapa disebut ibu Tuhan? Di dalam gereja Ortodoks Purba pada tahun 431 ada konsili yang ketiga. Ketika itu ada seorang patriark yang menolak panggilan Maria ini sebagai Theotokos. Theotokos itu bahasa Yunani artinya dia yang memberi kelahiran kepada Allah secara manusia. Maksudnya Allah Sang Putra. Nah, pikiran dia bahwa yang dikandung kalau Maria itu bundanya Allah berarti bundanya Allah Bapa. Allah Bapa kan tidak dilahirkan. Loh, siapa yang mengatakan bunda Allah Bapa? Tanyaannya adalah
Kamu percaya Yesus Allah enggak? Dia firman-Nya Allah yang adalah Allah enggak? Dia. Kalau Yesus Allah bisa berubah enggak? Ya enggak lah. Dia Allah sebelum dikandung oleh Maria. Dia Allah ketika dikandung oleh Maria. Dia Allah setelah dia mengenakan tubuh jasmani dari Maria, jadi dia tetap Allah. Nah, kalau Yesus itu hanya manusia biasa. Kalau Maria tidak boleh disebut Bunda Allah, berarti Yesus manusia biasa. Yang dikandung bukan Allah. Yang menjadi manusia. Nah, kalau betul begitu, kapan Yesus jadi Allah? Kalau tadi di perutnya bukan Allah, lalu tiba-tiba setelah jadi manusia jadi Allah, itu berhala. Karena ada manusia bisa jadi Allah. Nah, kalau kamu percaya Yesus itu Allah, karena firman-Nya Allah itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi dia adalah Allah sebelum dia jadi manusia. Allah ketika dikandung oleh Maria, Allah ketika dia telah mengenakan tubuh jasmani, karena dalam tubuh jasmaninya itu kepenuhan kealahan, totalitas kealahan yang utuh ada dalam dia. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania, dalam wujudnya yang manusia itu seluruh kepenuhan kealahan. Totalitas yang utuh dari kealahan itu. Keseluruhannya. Berarti makanya kita sering mengatakan Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati. Nah, dengan demikian ketika orang Kristen purba dan seluruh gereja purba dari zaman purba sampai sekarang, entah Ortodoks, entah Katolik, ketika menyebut Bunda Maria dalam kacamata misteri firman jadi manusia, itu dia menyebut Maria sebagai Bunda Allah. Tapi Allah tidak punya ibu. Kalau itu yang dimaksud Allah Bapa. Jadi kalau begitu ini Maria disebut Bunda Allah bukan dalam arti dia itu istrinya Allah. Oleh karena itu, karena Allah itu adalah roh yang tidak punya fisik, tidak punya jenis kelamin, maka tidak mungkin dia punya istri. Itu satu. Yang kedua, kalau Allah itu punya istri, semua jenis kehidupan ini, kalau punya pasangan, ya pasangan sejenis dengan dirinya. Kalau ayam jantan, ya kan? Istrinya ayam betina, bukan kucing betina. Ya lah, kucing jantan harus punya kucing betina. Manusia laki-laki harus punya pasangan manusia perempuan. Kalau Allah, kalau dewa, ada dewi. Kalau Allah, karena dia tidak punya jenis kelamin, maka tidak ada ilah perempuan. Dengan demikian, dari kacamata ini, tidak mungkin Allah itu kawin dengan istri yang berupa Allah tapi perempuan. Dan manusia, ya. Nah, apalagi dengan manusia tidak mungkin lagi. Jadi kalau begitu, menganggap bahwa Allah tidak bisa punya anak karena dia tidak punya istri, itu salah anggapan karena iman Kristen tidak mengajarkan yang demikian. Allah tidak kawin, Allah tidak dikawinkan. Allah tidak diperanakkan. Dan Allah tidak beranak secara jasmani. Nah, kalau begitu apa? Jelas ini ya. Ini harus kita meletakkan landasan dulu. Supaya tidak keliru. Nah, kalau begitu apa artinya itu anak Allah sekarang? Di dalam Alkitab ada banyak istilah tentang yang digunakan untuk menyebut sesuatu sebagai anak Allah. Yang pertama, anak Allah itu adalah keturunan orang-orang saleh. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayatnya yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat
bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, terus lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Nah, ini kata anak Allah yang muncul pertama kali di dalam kitab Kejadian. Nah, banyak orang yang menafsirkan bahwa yang namanya anak-anak Allah ini adalah para malaikat. Para malaikat lalu kawin dengan anak-anaknya manusia. Lalu melahirkan manusia raksasa, gitu kan katanya. Dan itulah jadi setan. Itu tidak ada landasannya dalam Alkitab, itu diambil dari buku apokrifa namanya Kitab Henokh. Kenapa kita harus mengambil buku apokrifa sebagai landasan untuk menafsirkan ini? Tapi pasal ini sendiri tidak berbicara tentang itu. Siapa ini anak-anak Allah? Kalau untuk mengetahuinya kita harus melihat dari pasal 5 ini. Ya. Pasal 4. Adam setelah matinya Kain, matinya Habil, punya anak lagi. Ayat 17. Pasal 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh. Menurut ini keturunan Kain. Dan keturunan Kain kalau kita lihat menjadi keturunan yang orang-orang fasik. Disitulah pertama kali adanya poligami. Disitulah pertama kali adanya kekerasan. Ya toh? Si Lameh itu coba ayat 23. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu poligami yang pertama kali. Terus? Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai. Nah ini kekerasan mulai muncul. Orang melukai kok balasannya bunuh. Terus? Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Iya. Orang dipukul bengkak kok malah membunuh. Nah ini mulai terjadinya kekerasan-kekerasan, berkembangnya kejahatan di dalam keturunan Kain. Tapi ayat 26, ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Nah, lalu ada keturunan Adam yang nama Set. Kalau dalam agama Islam, itulah Nabi Sis. Keturunan Set ini ya. Terus ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Dan Tuhan. Ternyata pada zamannya Set inilah orang mulai ingat Tuhan kembali. Orang memanggil nama Tuhan. Sedang dalam keturunan Kain semuanya anak jahat-jahat. Menjadi orang-orang jahat. Nah kalau begitu ada dua jalur keturunan Adam. Jalur fasik, jalur saleh. Jalur fasik itu keturunannya Kain, jalur saleh itu dari keturunannya Set. Dalam zamannya Set inilah munculnya orang-orang yang mulai menyembah Tuhan kembali. Oleh karena itu sampai di dalam agama Islam, Sis itu dianggap nabi. Meskipun Alkitab tidak mengatakan itu nabi, tapi di zamannya Set itulah orang menyembah Tuhan. Berarti ini ada dua keturunan Adam. Keturunan fasik dan keturunan saleh. Orang-orang yang saleh inilah anak-anak Allah itu. Orang-orang yang fasik itulah anak-anak manusia itu. Jadi kalau begitu, di dalam kitab Kejadian ini yang disebut anak Allah, pertama kali penyebutan itu menyebut sebagai golongan orang-orang yang takut akan Tuhan, golongan orang-orang yang saleh. Itu pertama. Yang kedua, yang disebut anak Allah juga malaikat. Coba kita baca kitab Ayub pasal 2, ayatnya 1 dan 2. Ayub pasal 2 ayat 1 dan 2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ini para malaikat ini. Dan malaikat inilah
yang bersuka cita, bersorak-sorai ketika Allah menciptakan dunia. Coba kita baca di dalam Ayub 8 ayat 7, coba 7. bacakan. Di manakah engkau, kata Allah kepada Ayub, ketika aku meletakkan dasar bumi. Berarti dia bercerita tentang penciptaan. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengetahuan, pengertian. Ya tentunya Ayub tidak tahu. Nah, menciptakan bumi itu digambarkan seperti membuat rumah. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Karena Ayub mengeluh kepada Tuhan, maka ditantang oleh Tuhan mengenai rahasia ini. Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ya kayak rumah, kalau bikin rumah kan ada tali pengukur untuk memulai pembangunan. Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Nah, ini adalah gambaran tentang penciptaan yang digambarkan seperti orang membuat rumah. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi ketika penciptaan itu ada yang disebut bintang-bintang fajar yang dikatakan sebagai anak-anak Allah. Itulah malaikat. Nah, mengapa malaikat disebut anak-anak Allah? Dari sini kita dapat ambil kesimpulan. Makhluk yang diciptakan tanpa melalui perkembangbiakan, tapi langsung dijadikan oleh kuasa Allah, itu juga disebut anak Allah. Termasuk malaikat dan Adam. Maka Adam disebut anak Allah. Karena dia diciptakan tanpa kelahiran dari ibu. Ya karena manusia pertama. Coba kita baca dalam Lukas pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Anak Adam, anak Allah. Berarti Adam disebut anak Allah. Kenapa? Karena seperti malaikat itu diciptakan langsung tanpa melalui proses kelahiran, Adam juga diciptakan langsung tanpa proses kelahiran, maka dia disebut anak Allah. Yang disebut anak Allah lagi adalah orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi wakilnya Allah di tengah-tengah umat Israel sebagai Raja Israel, terutama sebagai Mesias. Coba kita baca di dalam 2 Samuel pasal 7. Ayatnya 12 sampai dengan 16. Apabila umurmu sudah genap. Nah, ini Nabi Nathan mengatakan kepada Raja Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama. Dan engkau telah mendapat perhentian, maksudnya kamu sudah mati. Bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Aku akan membangkitkan keturunanmu. Keturunanmu yang kemudian anak kandungmu. Anak kandungmu. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Kelihatannya sepintas itu seperti digenapi oleh Salomo. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena dikatakan 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Katanya Daud melalui anaknya itu akan kokoh. Padahal kalau kita lihat setelah Salomo menjadi raja, dia melakukan dosa dengan mengkawin terlalu banyak istri. Istrinya 300, gundiknya 700. Meskipun itu mungkin perkawinan aliansi politik. Ya kalau perkawinan biasa mana ada laki-laki bisa melayani istrinya 1000. Tiap hari kerjanya apa? Koleksi bergilir. istri, ya. Ini adalah perkawinan aliansi politik. Ya. Ya, tapi efeknya karena istri-istri ini mempunyai penyembahan bukan kepada Yahweh, kepada macam-macam sesembahan mereka sendiri. Salomo terpengaruh
akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah mengatakan kerajaanmu akan pecah jadi dua, dan itu pecah pada waktu zamannya Rehabiam anaknya, di mana kerajaan Daud yang tadinya besar itu pecah jadi dua, kerajaan utara atau disebut kerajaan Israel atau kerajaan Samaria, dan kerajaan selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem. Berarti kalau begitu, anak Daud yang dijanjikan dalam 2 Samuel itu bukan anak-anak yang pernah ada itu. Karena apa? Karena setelah kerajaan Daud hancur pun nanti akan ada Daud yang dibangkitkan. Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, yang menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Oke, jadi Yehezkiel ini mendapat nubuatnya itu ketika bangsa Israel telah dibuang ke Babylon. Berarti Daud sudah mati lama, ratusan tahun. Tapi toh di situ dikatakan aku akan membangkitkan Daud. Nah, ini adalah nama gelar untuk Mesias, karena Mesias itu nanti akan disebut anak Daud. Coba kita kembali kepada 2 Samuel pasal yang ke-7 tadi, ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya. Aku akan menjadi bapa dari anak Daud ini. Terus? Dan ia akan menjadi anakku. Berarti kalau gitu anak Daud yaitu Mesias itu disebut anaknya Allah karena dia mewakili Allah, menyatakan hukum Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi anak Allah itu istilah untuk Mesias. Maka Mesias atau Al-Masih itu akhirnya disebut Mesias anak Daud. Nah, itulah yang dikatakan oleh Petrus pada waktu Yesus bertanya, menurut kamu saya ini siapa? Coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ya, Yesus tanya, menurut kata orang siapa anak manusia itu? Anak manusia di sini adalah menunjuk kepada sosok Mesias yang ada dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 13. Orang seperti anak manusia yang datang di awan-awan. Itu melihatan tentang Mesias yang akan datang. Siapa anak manusia itu? Terus apa katanya? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Jadi pendapat orang tentang Mesias itu macam-macam. Tapi Yesus tidak peduli dengan pendapat orang. Dia ingin yang benar, terus kan? Ingin jawaban yang benar. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini latar belakangnya dari 2 Samuel 7 tadi. Mesias itu adalah anak Allah karena dia mewakili Allah untuk menegakkan hukumnya di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu dia disebut anak Allah. Jadi ini tidak, orang pun tahu semua bahwa anaknya Daud tidak mungkin anak Allah dalam pengertian Allah kawin sama siapa. Berarti anak Allah memang itu istilah yang digunakan secara istilah sebagai penyebutan akan Mesias yang akan menjadi wakilnya Allah untuk menyatakan hukum Allah di tengah-tengah umatnya. Dan itulah sebabnya ketika Bunda Maria diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan melahirkan Mesias itu yang adalah anak Daud, dikatakan dalam Lukas 1 ayatnya 32, 33. Ia akan menjadi besar dan Ia akan menjadi besar. Coba ayat 31 dulu. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki.
Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terus? Ia akan menjadi besar Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. akan disebut anak Allah Yang maha tinggi. yang maha tinggi, Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta dan Daud. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya apa? Tahta Daud. Tahta Daud. Berarti kata-kata sebutan anak Allah ini terkait dengan kedudukannya sebagai yang menerima tahta Daud, yaitu sebagai Mesias itu sendiri, sebagai Al-Masih. Jadi sebutan anak Allah itu adalah sebutan untuk Al-Masih atau Hamasiah, atau bahasa Yunaninya Ho Christos, orang yang diurapi untuk menjadi Raja penyelamat keturunan Daud itu. Jadi kalau Yesus disebut anak Allah dalam kaitannya dengan Daud, jelaslah itu bukan anak Allah dalam pengertian Allah kawin sama perempuan. Jelaslah itu gelar kehormatan sebagai penggenapan janji Allah kepada Daud. Bahwa inilah Mesias yang telah dijanjikan Allah kepada Daud itu. Jadi kalau Yesus disebut anak Allah, padahal yang sama ya. Padahal itu artinya sama. Yang sama ya. Al-Masih itu artinya anak Allah, orang yang diurapi. Jelas ini ya. Jadi ini suatu kesalahpahaman yang sangat besar. Nah, terus ada yang mengatakan, ya Yesus disebut anak Allah karena Bunda Maria melahirkan dia tanpa bapak manusia. Nah kalau begitu ya betul, kalau ada yang jawab gitu, seandainya ada orang Kristen jawab gitu, Bunda Maria kan lahir tanpa bapak suami, tanpa bapak manusia. Berarti bapaknya Yesus apa? Bapaknya ya Allah loh, kalau gitu Maria kawin dengan Allah dong. Padahal bukan itu juga gitu loh. Itu kesalahpahaman yang Kesalahpahaman orang lain ya. Dia disebut anak Allah itu jauh sebelum dilahirkan oleh Maria. Mengapa? Karena Yesus mengatakan sebelum dia jadi manusia, dia telah ada dulu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi. Secara sejarah waktu Yesus berbicara ini, Abraham sudah meninggal 2000 tahun yang lalu. Berarti itu bicara kekekalan ya Pak? Ya. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada, padahal umurnya pada waktu itu baru 33 tahun kalau secara manusia. Dan kalau kita lihat bahasa aslinya, Prid Avram Geneste. Sebelum Abraham ada, jadi ego eimi. Akulah aku. Bukan aku telah ada. Akulah aku. Siapa yang mengatakan dirinya akulah aku? Yahweh. Kita baca di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Oke, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Jadi yang menyatakan diri sebagai akulah aku siapa? Allah sendiri. Dan ketika Yesus mengatakan dirinya ego eimi, dia mengatakan aku ini, dia dulu yang dulu ngomong sama Musa, yang berbicara sama Musa. Jadi ya kalau dia yang berbicara sama Musa, yang adalah Allah itu sendiri, dari kata akulah aku yang dalam bahasa Ibraninya ehyeh asher ehyeh, itulah muncul kata Yahweh. Berarti dengan demikian Yesus mengatakan dirinya sebagai Allah yang berbicara kepada Musa. Oleh karena itu dia sudah ada sebelum Abraham, dan dia sudah ada bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada.
Jadi Yesus ini sebelum dunia ada di mana? Hadirat Bapa. Ada di hadirat Bapa. Berarti jangankan Abraham, dunia ada pun dia sudah ada. Sebagai apa? Nah, dia ada di hadirat Bapa itu, di hadiratnya itu di mananya? Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Sebab aku keluar dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Di dalamnya. Sebagai apa? Sebagai firman. Firman itu apa sih? Firman itu kata-kata. Kata-kata seseorang itu ada di mananya orang itu, ya di dalamnya orang itu. Kata-kata saya, waktu saya di Bogor tadi, ya bersama saya di Bogor. Waktu saya ke gereja tadi di BSD, ya saya ke BSD. Ya sekarang di sini, ya ikut saya. Berarti kata-kata saya itu ada di dalam saya, pikiran saya itu mengandung kata-kata. Allah mengandung, seolah-olah mengandung firman-Nya di dalam dirinya sendiri. Nah, firman yang dikandung Allah ini lalu dikeluarkan dari Allah, dilahirkan dari Allah, yang bahasanya kalau dalam dunia fisik yang dikandung lalu dilahirkan itu namanya apa? Bayi, anak. Jadi Yesus disebut anak Allah itu tidak ada kaitannya dengan dilahirkan dari Maria. Sebelum dilahirkan dari Maria, dia sudah anaknya Allah karena dia berada dalam diri Allah, lalu dilahirkan dari Allah, yaitu dikeluarkan dari Allah. Oleh karena itu sebelum ada manusia Maria ada di dunia, dan sebelum ada bayi bernama Yesus lahir, dia sudah ada yang melaluinya Allah menciptakan dunia ini. Kita baca dari Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini, pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Oleh siapa? Oleh anak ini. Allah telah menjadikan alam semesta. Allah telah menjadikan alam semesta. Makanya dia mengatakan sebelum dunia ada dia sudah ada. Karena dunia diciptakan oleh anak ini, yang anak ini tak lain adalah firman-Nya tadi. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa Dia seandainya Allah itu bisu, tidak punya firman. Terus? Tidak ada sesuatu yang telah jadi ini yang dijadikan, sebab segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi Yesus disebut anak Allah tidak ada kaitannya dia lahir tanpa Bapa. Sebelum lahir pun dia sudah disebut anak Allah karena Allah menciptakan dunia melalui firman-Nya. Kita baca juga di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Karena di dalam Dialah, di dalam firman inilah telah diciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, karena firman ini keluarnya dari Allah, dikandungnya di dalam Allah, keluarnya dari Allah, jadi kalau begitu ya tidak ada dua Allah. Seperti saya ini. Ada kan kata-kata saya. Dan saudara mendengar, mengetahui saya melalui kata-kata saya ini. Apa kalau begitu ada dua Daniel? Enggak kan? Ya satu. Karena apa? Kata-kata saya ada di dalam saya. Meskipun wujudnya tidak sama. Saya dan kata-kata saya wujudnya tidak sama. Saya wujudnya orang gemuk, pakai brewok gini, pakai jenggot, pakai topi. Itu wujud saya. Firman saya, kata-kata wujudnya apa? Suara. Dengan nada tertentu.
dan intonasi tertentu yang berisi makna-makna yang disampaikan. Lain kan bentuknya. Kata-kata saya beda dengan wujud saya, tapi kata-kata saya satu dengan saya. Demikianlah firman-Nya Allah itu beda dengan Bapa, tapi satu di dalam Bapa, karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman inilah yang menjadi manusia, oleh karena itu manusia penjelmaan firman inilah yang disebut anak Allah, karena firman yang adalah anak Allah itu sudah ada sebelum dia lahir dari perawan Maria. Coba kita baca dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia bukan Allah Bapa ya. Allah Bapa tidak pernah jadi manusia. Jadi kalau kita menyebut Allah jadi manusia artinya karena firman itu Allah sifatnya, maka ketika dia menjadi manusia, kita singkat saja Allah jadi manusia. Padahal yang menjadi manusia itu firman-Nya Allah. Terus? Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Allah. Mengapa anak tunggal? Meskipun ada banyak anak-anak Allah tadi, entah sebutan untuk makhluk yang diciptakan langsung, entah sebutan untuk orang-orang yang menjadi wakilnya Allah, entah sebutan untuk orang-orang mempunyai karakter yang meniru sifatnya Allah, tapi mereka itu berbeda dengan Yesus. Yesus itu satu-satunya anak Allah yang sejati, sebab Yesus itu adalah firman-Nya Allah sendiri. Allah itu satu, firman-Nya cuma satu. Nah, firman itu yang terkandung dalam diri Allah lalu keluar dari Allah itu dinyatakan sebagai anak. Nah, karena firman-Nya itu satu, maka anak ini juga satu. Nah, anak yang satu itu namanya anak tunggal. Biarpun ada banyak anak-anak yang lain, Yesus tetap anak tunggal sebab dia satu-satunya firman Allah yang menjadi manusia. Banyak orang keliru kan, wah, bagaimana anak tunggal ini anak Allah, itu juga anak Allah, itu juga anak Allah. Iya, itu anak Allah dalam arti sebutan-sebutan untuk fungsi mereka. Tapi Yesus bukan. Dia anak Allah karena memang dia lahir dari Allah sebagai satu-satunya firman yang tidak ada duanya. Maka dia disebut anak tunggal Allah. Begitu Pak Budi. Iya. Ya, sangat jelas Romo ya. Jadi saudara-saudara kita mengerti bahwa ternyata istilah anak Allah yang menunjuk pada Yesus Kristus tidak ada hubungannya dengan anak Allah secara biologis. Tetapi tadi sudah dijelaskan gamblang sekali dan sangat lengkap karena itu menunjuk pribadi Yesus sebagai Mesias dan firman Allah yang menjadi manusia. Tetapi meskipun demikian kesalahpahaman itu tetap muncul. Namanya juga orang tidak meyakini atau mungkin ada alasan-alasan lain. Nah, Romo, bagaimana ini tentang konsep anak Allah ini kan kadang-kadang kan jadi batu sandungan bagi orang lain yang tidak percaya Yesus, termasuk umat Muslim di mana kita kan ada di sekeliling mereka dan mereka mayoritas di negeri ini. Kadang-kadang mereka salah paham. Mengapa mereka bisa salah paham dan bagaimana kita bisa menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana misalnya sebagai orang awam gitu Romo. Bagaimana menjelaskannya? Ya karena mereka salah paham mendapatkan informasinya dari kitab suci mereka. Oh tidak memahami dari sudut pandang kitab suci yang kita yakini. Nah, ya enggak tentunya gimana orang kitab suci kita aja dituduh sudah diubah-ubah. Iya. Jadi mereka mengatakan orang Kristen itu sudah salah semua gitu kan. Jadi mulainya dari prasangka berarti. Dari prasangka yang didasarkan kitab suci mereka yang mereka yakini itu kebenaran mutlak. Maka apa yang dikatakan kitab suci bahwa Allah tidak punya anak, ya pasti tidak punya anak. Berarti kalau ada orang Kristen mengatakan anak Allah, pasti yang dimaksud ini yang dikritik oleh kitab suci saya kan gitu. Jadi menilai keyakinan orang lain dari keyakinannya keyakinan sendiri, iya. Makanya nggak pernah ketemu ya? Iya.
Tetapi tadi kan Romo menjelaskannya sangat gamblang ya dan lengkap ya, bahwa istilah itu sebenarnya di Alkitab itu sejak kejadian aja sudah muncul begitu. Jadi bukan sesuatu yang baru. Tetapi kalau menunjuk pada Yesus berarti kan dua hal yang penting tadi kan, sebagai Mesias dan sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Terus? Ini juga kadang-kadang membuat orang Kristen sendiri nih bingung kadang-kadang ya. Karena untuk menjelaskannya bingung. Lalu mereka memakai ilustrasi nih, misalnya seperti matahari itu Bapa, cahaya itu Anak, panas itu Roh Kudus. Kira-kira hal ini bisa cukup membantu enggak ya menjelaskan? Enggak juga kalau itu enggak juga ya. Enggak. Secara teologi itu nanti salah. Itu hanya ilustrasi khotbah boleh tapi ya. Ya, daripada pakai ilustrasi itu kembali kepada Alkitab. Yang Romo jelaskan tadi ya. Iya, Bapa itu adalah Allah yang esa itu. Putra adalah firman-Nya yang satu, yang secara kekal ada di dalam Dia. Roh Kudus itu adalah hakikat kehidupan, hakikat kuasa yang juga tinggal di dalam Dia. Jadi Bapa itu adalah Allah yang esa. Putra adalah firman-Nya yang kekal, yang melaluinya Dia menciptakan dunia. Roh Kudus adalah hakikat daripada hidup dan kuasa yang tinggal dalam Dia, yang melaluinya Dia memberi kehidupan kepada apa yang diciptakan melalui firman tadi. Nah, kalau dengan ilustrasi matahari ini, sinar matahari bikin apa? Kan matahari tidak menciptakan apa-apa melalui sinarnya. Benda ya. Benda dan bukan pribadi, dan jadi tidak bisa nanti dia bisa menjelaskan hubungan cinta kasih tadi. Tetap ada aja celah yang iya, tapi kalau kita kembali kepada ya, bahwa ternyata firman-Nya Allah itu berbeda dengan firman kita yang hanya wujud suara. Firman-Nya Allah itu punya hipostasis, kesadaran diri, sehingga sejak kekal Bapa itu mengasihi firman-Nya yang ada dalam dirinya itu. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia diciptakan. Berarti kalau begitu Allah di dalam dirinya itu mempunyai lingkaran kasih dari dari Allah kepada firman-Nya dan firman itu kepada Allah, sehingga dengan demikian di dalam diri Allah itu ada lingkaran cinta kasih kekal tanpa henti yang itu membuat dia disebut Allah itu kasih. Nah, ketika orang berusaha untuk berbicara tentang Allah, anak Allah, Yesus sebagai anak Allah, lalu berharap tidak memicu kesalahpahaman. Ini mungkin nggak, Romo? Sebab kan yang Romo jelaskan tadi, disalahpahami orang-orang yang kacamatanya berbeda, keyakinannya berbeda. Ya, tanyakan, menurut kamu yang kamu maksud dengan anak Allah itu yang gimana? Biar dia menjelaskan dulu. Oh, bukan itu yang kami maksud. Itu yang kami maksud ini. Dan kemungkinan orang tetap salah paham tetap ada ya. Oh ya, kalau itu kita tidak bisa maksa. Kita ya, berusaha menjelaskan. Betul. Okay. Lalu bagaimana Romo menjawab keberatan teman-teman Muslim yang menganggap bahwa konsep tentang anak Allah itu sebagai bentuk syirik atau betul, kalau anak Allah dalam pengertian Allah punya istri itu bentuk syirik. Tapi kalau anak Allah dalam pengertian firman yang ada di dalam Allah yang satu itu, gimana syiriknya? Karena pribadi yang sama, pribadi yang satu ya. Dan bahkan dalam Al-Quran sendiri, dalam surat An-Nisa ya, ayat 171, Isa fa'inahu kalimatullah alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Isa itu adalah firman kalimatnya Allah yang ditumpahkan kepada Maryam, waruhu minhu, dan roh yang daripadanya. Berarti ada kalimatnya Allah, ada roh daripadanya di dalam Allah yang satu ini loh. Bagaimana menerangkannya itu? Bahwa
bahwa kata sebutan-sebutan itu tidak dianggap sebagai Tritunggal, ya itu urusan agamamu. Kalau kami yang namanya kalimatnya Allah itu ya firmannya Allah yang ada dalam Allah. Rohnya Allah yang memberi kehidupan itu ya rohnya Allah yang ada dalam Allah. Ya karena dua-duanya ada di dalamnya Allah yang satu itu, gimana itu musyrik? Itu bukan yang kita imani sebenarnya. Bukan. Begitu ya. Terus? Lalu gimana Romo? Kan ada sebagian teman-teman yang berpikir untuk bisa menjelaskan Allah Bapa dalam kekristenan dan konsep tentang anak Allah supaya ada jembatannya begitu, mereka menyebut di Al-Quran kan ada tentang Allah yang Maha Pengasih. Apakah pengertian Allah sebagai Maha Pengasih ini bisa jadi jembatan untuk bisa saling memahami? Begini, bedanya begini loh. Kalau dalam Alkitab, Allah itu bukan Maha Pengasih. Karena Maha Pengasih itu kata sifat. Tapi Allah itu adalah kasih. Oh, ini menarik ini. Allah adalah kasih itu sendiri. Jadi hakikat Allah sendiri kasih ya. Coba kita baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah bukan pengasih, tapi kasih itu sendiri. Kalau Maha Kasih itu bicara sifat. Sifatnya. Sifat. Tindakan yang dilakukan, bukan inti hakikat dirinya. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Bukan Allah adalah pengasih, tidak ada itu. Jadi Alkitab mengidentikan hakikat kehidupan Allah itu sebagai kasih itu sendiri. Nah kalau pengasih kan enggak. Itu kan tindakan yang dilakukan, bukan hakikat kehidupan dirinya. Iya. Jelas ya? Tapi berarti tadi kalau ada usaha untuk membangun jembatan supaya bisa minimal mengurangi kesalahpahaman juga tidak selalu tepat ya. Ya enggak, makanya harus dikatakan ya. Dari pengasih jadikan kasih. Iya. Jelaskan. Kalau kami di Kristen, dia bukan hanya Maha Pengasih. Dia itu kasih itu sendiri. Paling memang berusaha untuk menjelaskan itu tanggung jawab kita, tetapi bukan berarti kita apa yang kita upayakan itu bisa memastikan tidak ada lagi orang salah paham dengan iman kita ya. Karena untuk memahami Kristus itu harus disinari oleh Roh Kudus. Ya itu ya. Ya makanya kita banyak doa kalau kita mau berdialog. Terus. Oke, apakah ada paralel antara konsep firman Allah dalam Islam dengan peran Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia seperti yang kita imani? Di dalam Islam, firman Allah itu pada akhirnya turun ke dunia menjadi buku namanya Al-Quran. Jadi firman itu menjadi buku, nuzul menjadi kitab. Sementara dalam iman Kristen, firman-Nya Allah yang tadinya satu dengan Allah itu turunnya bukan jadi buku, tapi jadi manusia, namanya Yesus Kristus. Nah ini yang perlu kita tegaskan. Jadi bukan Alkitab ini firman Allah yang turun dari langit, tidak ada kita tidak ada percaya kitab turun dari langit, itu ada. Yang turun dari langit adalah firman-Nya Allah yang tadinya ada di dalam Allah itu, yang turun dari langit mengenakan jubah kemanusiaan. Sementara kalau Islam, firman-Nya Allah itu turun dari langit melalui malaikat Jibril, mengenakan jubah kertas namanya buku Al-Quran. Makanya dikatakan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Aku telah turun dari sorga. Kalau dia hanya manusia biasa, nabi biasa, mana sih ada nabi turun dari surga? Saya ingin tahu. Kalau dia turun dari surga berarti asalnya tadinya dari mana? Dari surga. Mana ada nabi asalnya dari surga? Apalagi bukan hanya dari surga, berasal dari dalam diri Allah sendiri, keluar dari Allah. Mana ada nabi seperti itu? Tidak ada. Makanya Yesus ini unik. Jadi kalau mau membandingkan Yesus itu bukan dengan Muhammad, dengan Nabi Muhammad, bukan. Tapi dengan Quran.
Sama-sama firman Allah Sama-sama yang turun firman ke Allah bumi yang ya. turun jadi manusia. Yang satu jadi buku, yang satu jadi manusia. Jadi kalau kita inkarnasi, kalau Islam inskripturasi, scripture, buku. Firman jadi buku, itu inskripturasi. Iya. Firman jadi manusia, itu inkarnasi menjadi daging. Ya, jadi saudara-saudara, sebenarnya semua upaya untuk bisa saling memahami itu sangat bagus. Tetapi kalau memaksakan pandangan pribadi, keyakinan pribadi nggak akan pernah ketemu. Yang paling baik dalam satu dialog itu orang memahami apa yang diyakini sahabatnya, temannya. Kemudian soal dia meyakininya atau enggak, biarlah itu panggilan hati. Kalau dalam iman Kristen kita kan, kalau orang tidak diterangi Roh Kudus, kalau orang tidak dipanggil Tuhan, walaupun teorinya, pengetahuannya tahu, kan juga tidak percaya Yesus juga. Sebab hanya karena Roh Kudus orang bisa berkata Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Ya, jadi hanya paling sebatas itu kalau kita mau berdialog ya. Kalau kita berdialog dengan teman-teman Muslim atau kepercayaan yang lain, Romo, kita kan senang menggunakan ayat-ayat dalam Alkitab. Lalu kita berusaha untuk menunjukkan keesaan Allah. Tetapi kadang-kadang kesulitan untuk menunjukkan keesaan itu. Tetapi dari penjelasan Romo tadi sebenarnya itu sangat menolong sekali. Bagaimana kita menunjukkan keesaan Allah menggunakan ayat Alkitab, tapi tetap mencerminkan hubungan antara Bapa dan Anak. Ya, Allah itu esa. Tetapi di dalam keesaan Allah itu, dia memiliki firman. Sebab kalau Allah tidak punya firman, gimana dia mencipta? Kalau Allah tidak punya firman, dia tidak bisa mencipta. Allah tidak punya roh, dia tidak bisa memberi kehidupan. Allah yang tidak punya firman, yang tidak punya roh, tapi satu, itu namanya batu. Benda, ya. Benda. Barang. Atau... Kenapa? Karena tidak bisa mencipta, tidak bisa memberi hidup. Allah yang satu itu bisa mencipta karena punya firman yang ada dalam dirinya. Allah yang satu itu bisa memberikan hidup karena ada roh yang ada dalam dirinya, yang melaluinya segala sesuatu diberi kehidupan. Jadi kalau begitu, Tritunggal itu bukan menyatakan tentang berapa jumlahnya Allah, bukan. Tetapi menyatakan tentang bagaimana keadaan yang ada di dalam diri Allah itu. Oh, ternyata Allah yang satu itu punya firman kekal dan punya roh kekal. Bagaimana bisa dikatakan tiga? Saya punya roh, saya punya akal juga. Apa ada tiga Daniel? Kan enggak, ya satu. Sebagai satu pribadi ya Romo. Iya. Tetapi kalau dalam dunia banyak sekali nama Daniel. Ya. Tetapi sebagai Romo Daniel satu-satunya ini. Baik Romo, pertanyaan terakhir nih. Mengapa penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen untuk memahami konteks budaya dan teologi Islam sebelum berbicara tentang anak Allah kepada umat Muslim, supaya kita juga tidak terlalu memaksakan atau menghina mereka, atau bahkan itu jadi kontraproduktif tuh dialognya. Bagaimana menurut Ya tentulah dalam perang umpamanya kita nggak akan dapat bertarung dengan musuh kalau kita tidak tahu strateginya musuh itu. Termasuk dalam strategi itu, ya kekuatannya apa-apa, semuanya harus ketika kita berinteraksi dengan musuh kah, dengan lawan bicara kah, dengan apakah, kita harus tahu latar belakang pemikiran, latar belakang pemahaman, latar belakang budaya. Sebab kalau tidak, ya tidak akan dimengerti. hasilnya tidak baik? Iya, tidak baik karena kita tidak bisa menembus kepada cara pikiran mereka. Saya kira untuk berbicara dengan siapa saja, kita tidak bisa memaksakan cara pandang kita kepada keyakinan orang lain. Kita usahakan kita dimengerti orang lain dan kita berusaha untuk mengerti orang lain, dan dari saling pengertian ini kita bisa menjelaskan. Baik, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini sangat menarik dialog kita tadi apa yang dipaparkan
Romo Daniel sangat menarik dan sangat lengkap ya. Jadi kita bisa berdialog, kita bisa berusaha saling memahami, tetapi tetap kita tidak boleh saling memaksakan keyakinan atau pemahaman. Sebagai orang Kristen kita punya tanggung jawab untuk memahami betul apa yang kita imani dan Tuhan yang kita imani, kita bisa menjelaskan tidak hanya meyakininya, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Romo atas penjelasannya hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi berkat bagi semua God lover yang menonton video ini. Sampai bertemu lagi Romo. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Shalom. God lover, diskusi kita hari ini bersama Romo Episkop Dr. Daniel Biantoro telah membuka banyak wawasan baru. Istilah anak Allah yang sering menjadi batu sandungan ternyata bukan sekedar konsep yang rumit atau dogma yang sulit dipahami. Sebaliknya ini adalah undangan ilahi untuk memahami Allah yang bukan hanya berkuasa tetapi juga berelasi dengan manusia yang hadir di tengah-tengah manusia. Seperti yang Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pernyataan ini bukan klaim eksklusif yang menyingkirkan siapapun, tetapi sebuah undangan penuh kasih untuk mengenal Allah yang ingin dekat dengan kita. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang masuk ke dalam sejarah manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Pertanyaan terbesar bagi kita semua adalah, apakah kita tetap melihat Allah hanya sebagai sosok yang jauh, yang misterius, atau justru mendekat dan menerima relasi yang ditawarkannya? God lover, jangan takut untuk mencari kebenaran sebab Allah tidak takut dengan pencarian kita. Jika Dia telah memberikan anaknya untuk menjangkau kita, betapa besar kasih yang Dia tawarkan. Terima kasih telah bersama kami di Diaspora TV Talk Show. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semuanya. Saya Pendeta Heru Tribudianto bersama seluruh kru Diaspora TV undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lain. Salam. Selalu ku di dalammu, walau badai datang menghadang, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah kau biarkan. Yesus Engkau segalanya bagiku. Tuhan Kaulah harapanku, Tuhan Kaulah penolongku, takkan pernah kau biarkan. Aman selalu Kau